Saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan tampilkan paper ya. Iya, Pak. Saya mulai dengan KPK terlebih dahulu. PAK terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Nah, di sini saya langsung loncat pada bab 12, teman-teman. Nanti saya akan kembali lagi ke bab 9, 10, dan 11 gitu ya. Pada model pembelajaran mata kuliah anti korupsi. Nah, setelah teman-teman mengikuti pembelajaran anti korupsi ya dengan saya, kemudian teman-teman ada beberapa yang pasti memahami, ada beberapa juga yang pasti tidak memahami tentang konsep anti korupsi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena teman-teman memiliki metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi masing-masing dari kita ini punya metode pembelajaran yang berbeda-beda atau model pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, pada bab ini nantinya teman-teman itu diminta untuk membuat model pembelajaran mata kuliah anti korupsi apa yang tepat yang diberikan kepada teman-teman. Jadi nanti akan ada opsi-opsi banyak model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu akan menjadi evaluasi kami, pengajar pendidikan anti korupsi, dan di universitas ini kan ada banyak, ada 4 orang ya, untuk pengajar pendidikan anti korupsi. Nah, masing-masing dari 4 orang ini di akhir nanti dia akan menugaskan kepada para siswanya, para peserta didiknya, untuk membuat model pembelajaran apa yang bisa untuk diterapkan kepada siswa tersebut. Nantinya masing-masing model pembelajaran yang sudah dikolek oleh 4 dosen ini akan dijadikan sebuah bahan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kami agar nantinya bisa semakin tepat, semakin efisien, dan bisa dipahami dengan mudah terkait dengan pembelajaran anti korupsi ini. Nah, mengapa pendidikan anti korupsi? Karena sejauh gerakan lawan korupsi dijalankan di belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 pendekatan yang banyak diadop. Yang pertama adalah pendekatan hukum, kemudian pendekatan bisnis, pendekatan pasar, dan pendekatan budaya. Nah, dari nanti teman-teman nih bukan hanya menggunakan pendekatan yang ada di sini ya teman-teman, tapi kira-kira pendekatan apa nanti yang bisa akan teman-teman terapkan. Tapi pendekatan itu harus memiliki sebuah dasar yang sekiranya pendekatan itu bisa dijalankan pada dunia kenyataan, khususnya pada masyarakat secara umum. Itu harapan dari tugas nanti untuk metode pembelajaran apa yang terbaik yang bisa diberikan. Sehingga metode teman-teman jika nanti menjadi pilihan, maka nama teman-teman itu juga akan masuk dalam buku ajar kami yang akan dibuat pada tahun depan gitu ya. Korupsi dan anti korupsi dalam berbagai perspektif ilmu. Jadi karena teman-teman ada pada sastra Inggris, kira-kira dalam perspektif keilmuan sastra Inggris itu apa pendekatan untuk mencegah terjadinya perilaku atau tindakan koruptif? Lalu kemudian kalau tujuan jelas ya, kalau tujuan itu sudah distandarisasi ya, bahwa korupsi ini dia bertujuan untuk menyelesaikan semua fenomena permasalahan terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia, sehingga peserta didik bisa memahami bahwa korupsi itu salah satu tindakan yang benar-benar memberikan dampak masif atau dampak luar biasa khususnya bagi negara kita. Standar kompetensinya juga sudah pasti ya teman-teman. Jadi teman-teman itu
hanya membuat sebuah metode pendekatan. Jadi metode pendekatan apa yang kira-kira bisa diterapkan, lalu bagaimana metode pelaksanaannya. Misalnya metode pelaksanaannya dengan mendatangi sebuah instansi tertentu, lalu peserta didik pada jam mata kuliah tersebut mendatangi instansi tertentu dan mendapatkan informasi-informasi terkait anti korupsi dari instansi tersebut. Atau misalnya dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris itu melihat langsung, misalnya katakan memanggil untuk di situ Bondo penyidik tipikor, jadi penyidik tindak pidana korupsi dipanggil ke kampus lalu memberikan informasi-informasi terkait dengan korupsi. Itu juga bisa, tapi terbatas, bukan seminar tapi ada di kelas gitu ya. Itu bisa juga menjadi sebuah metode. Kemudian konsep-konsep pembelajaran ya. Nah, konsep-konsep pembelajaran itu banyak macamnya ya. Banyak macamnya. Yang pertama integritas. Integritas itu berarti memperhatikan 4 hal. Yang pertama pengertian dari satu hal, lalu perasaan, tindakan, dan internalisasi nilai-nilai. Internalisasi nilai-nilai itu lebih kepada religiusitas dari peserta didik. Juga menggunakan teori-teori. Nanti ini dibaca adik-adik, lalu kemudian teori-teori mana yang sekiranya cocok dengan metode dan pendekatan yang adik-adik buat. Ini adalah piramida pembelajaran ya. Jadi semakin ke bawah mengajarkan kepada seorang, maka pengingatannya adalah 90%. Melakukan 75%, diskusi 50%, demonstrasi 30%, audio itu 20%, baca 10%, dari dosen 5%. Metodologi pembelajarannya, kemudian cara menarik, membuka, dan menutup perkuliahan anti korupsi, itu pun juga menjadi sebuah metode pelaksanaan. Jadi metode itu ada 2 nantinya, ada metode pendekatan, yang kedua adalah metode pelaksanaan. Jadi kalau misalnya dosen yang datang lalu kemudian datang ogah-ogahan gitu ya, lalu tidak memberikan semangat pada waktu di kelas dan sebagainya, itu juga bisa menjadi bagian dari kajian. Atau juga pada peserta didiknya, bagaimana peserta didiknya gitu ya. Apakah peserta didiknya itu memang benar-benar datang ke kampus untuk mencari pengetahuan, ataukah hanya menggugurkan kewajiban dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu juga bisa menjadi kajian. Ini taksonomi Bloom ya, ranah kognitifnya, pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Nanti harapannya pendekatan kalian itu menggunakan ini secara kognitif, lalu ranah afektifnya. Jadi kan ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Jadi kognitif itu mampu menjelaskan, lalu kemudian menganalisa, memahami, itu ada di ranah kognitif. Sedangkan ranah afektif itu berhubungan dengan emosional kalian. Gitu. Apa yang dapat kalian, emosi apa yang bisa kalian dapatkan pada waktu mendapatkan pembelajaran itu. Contoh seperti gini adik-adik. Saya baru ini sih ngomong, sebenarnya saya nggak mau ngomong tapi nggak apa-apa. Seringkali pembelajaran saya itu dengan melakukan pemberian contoh. Saya sudah gini. Pemberian contoh, dan rata-rata hampir pemberian contoh itu langsung di-apply-kan pada kasus untuk sastra. Mungkin pernah diingat ya, beberapa kuliah yang lalu kita luring ya,
Lalu kemudian saya melihat masuk ke kelas ya, lalu saya melihat ternyata banyak sampah-sampah gelas ya ada di meja dosen itu ya buat mengajar, sampah, lalu bungkus-bungkus cilok ya, dan lain sebagainya. Saya ambil satu persatu, bungkus-bungkus permen gitu ya, satu persatu, lalu saya buang ke sampah. Ada satu sampah saya lihat saya tinggalkan ya. Ada satu sampah spon ya, itu saya lihat itu spon berwarna hijau ini ada di depan saya, di depan meja saya. Memang saya tinggalkan, tidak saya ambil. Saya ingin melihat apakah pendekatan pembelajaran saya dengan memberikan praktek secara empiris itu diikuti atau tidak. Diam saya. Ternyata ada teman kalian yang mengikuti itu. Langsung spon tadi itu diambil dan dibuang ke sampah. Artinya apa? Pendekatan pembelajaran itu ternyata berhasil. Hasil ilmu itu adalah tindakan. Jadi sekali lagi hasil ilmu adalah tindakan. Nah di situ saya memberikan satu konsep ilmu. Ternyata konsep ilmu itu diterima dengan kalian melakukan sebuah tindakan juga yang sama. Berarti pesannya sampai di situ. Pesannya berarti tidak melalui kata-kata. Pesannya tidak melalui kalimat, tapi pesannya langsung menggunakan praktek, mengambil sampah-sampah dan sebagainya. Jadi yang merasa pada waktu itu mengambil sampah ya, berarti dirimu luar biasa karena sudah langsung menerapkan, ya, menerima, meskipun itu tidak diucapkan dalam konsep kata-kata. Jadi itu teman-teman. Nah metode apa yang sekiranya bisa diterapkan dan bisa diberlakukan untuk pembelajaran anti korupsi. Nah, kalau misalnya ternyata diterapkan maka berhasil. Jadi, metode pendekatan saya dengan mengambil sampah dan meninggalkan satu sampah dan ternyata sampah itu diambil, maka itu berhasil. Artinya pembelajaran yang saya berikan ternyata juga di-apply-kan oleh kalian untuk berhasil. Nah, yang susah kan itu kan. Yang susah itu untuk memperoleh kompetensi itu, memperoleh keberhasilan itu. Ya. Jadi itu yang susah. Kenapa kok bisa? Karena keberhasilan pada pendidikan anti korupsi itu ada pada pikiran kita, nggak kelihatan, nggak nampak. Ya. Karena ini bukan hanya sekedar konsep perilaku yang bisa langsung di-apply-kan, tapi ini adalah konsep investasi mindset yang diberikan oleh negara melalui pendidikan anti korupsi. Harapannya agar kalian di masa yang akan datang itu memiliki mindset yang bukan hanya anti korupsi tapi tidak ingin korupsi. Bisa nyampe ya pesan yang saya sampaikan ya untuk tugasnya ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini ranah psikomotorik ya. Metode pelajarannya ya. In class, case study, skenario. Ya. Ini nanti bisa mengambil ini diskusi-diskusi yang ada di sini ya. Nah, kalau misalnya ini bisa dipahami teman-teman, saya akan loncat ke pendidikan Pancasila. Ini bisa dipahami ya? Untuk tugasnya ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Iya. Nah, linknya kan sudah, link tugas kemarin sudah saya berikan ya? Belum ada tugas sama sekali, Pak. Oh, belum ada tugas ya? Berarti ini ada dia. Ini, nanti saya juga akan berikan di grup, langsung saya kirim sekarang aja biar saya nggak lupa. Iya, Pak. Nah, saya sudah kirim ya 2 konsep ya.
Jadi nanti kalian akan mendapatkan 2 tugas. Yang pertama tugas ini ya, membuat metode pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membuat integrity story dengan menulis buku, membuat sebuah buku. Panduan bukunya sudah saya berikan di grup integrity story. Nanti kalian ikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di buku itu, lalu itu nanti akan dikumpulkan pada momen UAS ya. Jadi pada momen UAS itu dikumpulkan pada saya untuk integrity story. Nah, untuk metode pembelajaran ini 2 minggu lagi ya. Untuk terakhir pengumpulannya berarti pada tanggal 23. Jadi oke, saya akan lanjut ke Pancasila. Nah, kemarin kita membahas tentang bab 6. Bagaimana Pancasila menjadi suatu sistem etika, itu bahasan kita kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang bab 7. Nah, mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan suatu keilmuan di Indonesia. Jadi, mengapa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia? Yang pertama tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi begini teman-teman, ilmu itu pasti karena dia terbatas. Ilmu itu sekali lagi pasti karena dia terbatas. Jika dia satu keilmuan tertentu. Nah, tetapi dalam dunia kenyataan kan kurang lebih ada sekitar 700 bidang ilmu di seluruh dunia. Di Indonesia pun 700 bidang ilmu ini sebagian besar itu juga bisa dipelajari. Nah, dari kurang lebih 700 bidang ilmu itu, maka seluruhnya haruslah mendasarkan pada konsep Pancasila. Artinya pada 5 nilai ini. Jadi kurang lebih 700 ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi pembelajarannya tidak boleh bertentangan dengan ini. Substansinya pun juga tidak boleh bertentangan dengan ini. Bagaimana Pak jika ada satu ilmu tertentu yang mengkritisi dari 5 ini? Boleh nggak dia Pak? Boleh saja. Mengkritisi itu berbeda dengan bertentangan. Jadi sekali lagi mengkritisi berbeda dengan bertentangan. Mengkritisi itu adalah membuat sebuah pertanyaan agar bisa dijawab terkait dengan situasi dan kondisi manusia Indonesia saat ini. Jadi Pancasila itu kan dibuat pada tahun 45. Tepatnya ide atau gagasannya itu pada 29 Mei. Jadi 29 Mei tahun 1945 ide gagasan Pancasila itu muncul. Meskipun 3 tokoh yang membicarakan Pancasila itu, Supomo, Soekarno, dan Muhammad Hatta itu bentuk gagasannya tidak seperti Pancasila hasil dari Panitia 9 gitu ya. Jadi hasil dari Panitia 9 kan Piagam Jakarta gitu ya. Piagam Jakarta pada sila pertamanya ada menjalankan ketuhanan yang Maha Esa yang dijalankan dengan syariat-syariat Islam. Jadi bunyinya itu. Ketuhanan yang Maha Esa yang dijalankan dengan syariat-syariat Islam. Itu hasil dari Piagam Pancasila. Tapi hasil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu alasannya tidak boleh 5 ini ditentang untuk semua ilmu yang ada. Kemudian urgensi, terkait dengan urgensi Pancasila. Mengapa Pancasila itu sekarang sesuatu yang urgen? Urgen itu apa sih? Urgen itu mendesak. Sesuatu yang mendesak dan harus ada.
karena teknologi. Jadi teknologi itu membuat semua budaya-budaya, gagasan-gagasan, dan ide-ide dari masyarakat luar yang berbeda culture, berbeda wilayah, berbeda kesukuan, berbeda kebiasaan, berbeda bahasa, masuk ke Indonesia tanpa bisa disaring. Internet kan kita nggak bisa menyaringnya ya, kita nggak bisa menyaring internet gitu ya. Kecuali konten-konten tertentu atau platform-platform tertentu yang menentukan konten-konten yang tidak boleh tayangkan, kecuali ada ketentuan-ketentuan itu. Tetapi selebihnya kita tidak bisa melarang konten-konten asing itu masuk ke kita, termasuk informasi-informasi budaya-budaya yang seringkali kita aneh melihatnya. Dan kalau misalnya kita melihat sesuatu hal seperti itu, berarti kita beranggapan bahwa ternyata ada hal seperti itu di dunia luar sana, di luar wilayah Indonesia, dan itu bisa eksis bagi mereka di sana. Dan jika itu eksis bagi mereka yang ada di sana, itu pun juga bisa eksis bagi kita yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kalau positif oke gitu ya, nggak apa-apa bisa eksis di Indonesia kalau itu positif. Tapi kalau itu yang berkaitan dengan konsep-konsep negatif, gitu ya, maka satu-satunya tameng untuk menahan budaya-budaya asing yang negatif yang masuk ke tempat kita, satu tamengnya adalah ya Pancasila. Karena Pancasila itu 5 nilai silanya itu sudah boleh dibilang komplit ya, paket lengkap, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kalau itu seandainya makanan ya, jadi bisa membuat tameng itu sendiri. Tetapi dengan kondisi kita bisa mampu dan memahami apa dari kelima sila ini sendiri. Sebenarnya pemahamannya kan gampang teman-teman ya. Saya itu sudah selalu sering menyampaikan pada kalian bahwa Pancasila ini adalah nilai filsafat yang dibuat oleh bangsa Indonesia, dimunculkan oleh bangsa Indonesia. Dia nilai filsafat. Nilai filsafat berarti adalah nilai yang merupakan hasil perenungan. Bapak bangsa itu merenung, menciptakan sebuah nilai. Nah ternyata hasil perenungan itu yang ada 5 ini ya, sebenarnya intinya cuma 3. Kalau dikaji dengan menggunakan filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hakikat Pancasila itu apa sih? Ya ontologinya apa sih? Ontologinya ya 3, sila 1, sila 2, sila 3. Itu hakikatnya. Jadi hakikat Pancasila itu kan ya sila 1, sila 2, sila 3. Itu hakikatnya. Kemudian hakikat ini dijalankan dengan cara bagaimana? Metodenya itu bagaimana untuk menjalankan hakikat ini? Metodenya dengan sila keempat. Lalu kemudian aksiologinya apa? Jadi nilainya apa dari melaksanakan 1, 2, 3 di 4 ini? Nilainya apa? Nilainya ada pada sila kelima. Jadi tujuan 1, 2, 3, 4 hasil akhirnya itu adalah keadilan. Jadi keadilanlah yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka sebagai tameng 3 ini adalah paket komplit, paket lengkap untuk sebagai tameng. Kemudian menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tadi yang saya sampaikan itu ya. Jadi ilmu-ilmu sekarang bisa masuk menggunakan apa saja, platform apa saja, itu bisa masuk dengan mudah di Indonesia. Maka untuk menahannya, untuk menyaringnya, dibutuhkan sebuah tameng yang disebut sebagai Pancasila. Agar satu keilmuan yang dipelajari yang masuk ke Indonesia itu bisa disaring. Jadi yang baik-baik saja diambil, yang jelek-jelek, yang tidak sesuai dengan budaya, nilai, dan kebiasaan yang berkembang di Indonesia itu ditinggalkan. Bapak, bagaimana kalau misalnya kebiasaan yang berkembang di luar negeri itu dapat diterapkan di Indonesia? Bisa, bagus? Bagus. Contoh misalnya bagaimana? Contoh misalnya dalam dunia perekonomian. Vintage, penggunaan teknologi dalam perekonomian, dalam jual beli, bahkan saat ini Bank Indonesia sudah
lebih banyak menerapkan program-programnya yang disebut sebagai KRIS. Jadi mereka ingin mengalihkan penggunaan uang kartal menjadi uang digital. Jadi Bank Indonesia itu pengennya masyarakat Indonesia itu nanti alat transaksi jual belinya itu sudah uangnya adalah uang digital, bukan uang kartal lagi atau uang hard gitu ya. Karena untuk membuat uang hard itu kan ada biaya yang harus dikeluarkan di situ ya. Tetapi kalau misalnya uang digital, biayanya hanya ada pada pengelolaan aplikasi saja. Yang dibebankan bukan pada negara, tapi dibebankan pada mereka-mereka yang memiliki perusahaan atau aplikasi uang digital tadi, yang ada di bawah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Jadi itu terkait dengan pengembangan uang digital. Nah, uang digital itu masuknya kemana? Masuknya itu ke persatuan. Masuknya ke persatuan. Nggak bisa seorang menggunakan uang digital kalau ternyata orang lainnya tidak mau menerima. Nah, ini kan konsep luar negeri, konsep dari luar yang akhirnya diterima di Indonesia, kemudian ingin diterapkan di Indonesia, ya karena nilainya positif. Jadi banyak hal-hal yang semacam ini yang berasal dari luar. Atau contohnya misalnya, saya banyak mendapatkan informasi-informasi dari platform-platform medsos ya, seperti IG, TikTok, ya, informasi-informasi tentang sejarah, tentang hukum, ya, dan lain sebagainya, justru dari konten-konten tidak sampai 1 menit. Jadi konten-konten nggak nyampe 1 menit itu justru saya dapat informasi terakhir yang saya dapat ya, itu terkait dengan berdirinya Kerajaan Singosari. Jadi Kerajaan Singosari itu berdiri sekitar tahun 1222. Jadi 1222 berdiri Kerajaan Singosari. Jadi di Indonesia Ken Arok masih berperang dengan Tunggul Ametung untuk mendirikan sebuah kerajaan yang nanti bernama Singosari. Kita melongok ke Inggris pada tahun yang sama, 13 tahun sebelum Kerajaan Singosari ada, tepatnya pada tahun 1209, di Inggris berdiri sebuah universitas bernama Cambridge. Bayangkan ya, jaraknya ya, ada 800 tahun gitu ya. Jadi di Indonesia masih perang-perangan gitu ya, masih berperang, bertempur perebutan kekuasaan, merebut kerajaan. Ternyata di Inggris bangun universitas. Dan ini info-info ini saya nggak baca buku ya, dapatnya justru di TikTok, di IG. Nah, jadi ternyata ini kan platform-platform luar yang masuk ke Indonesia, tetapi memberikan tambahan pengetahuan kepada kita. Tambahan pengetahuan dalam arti terbatas ya, pengetahuan histori gitu ya. Dan saya yakin justru banyak informasi-informasi yang dari platform-platform seperti semacamnya ya, platform medsos itu justru yang kalian ingat, yang kalian pahami dibanding dengan materi pembelajaran seperti ini. Pertanyaan saya, ada apa dengan materi pembelajaran seperti kita ini? Mengapa ini tidak bisa membuat kalian tertarik? Ada yang bisa bantu diskusi saya? Silakan. Halo. 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 Suara saya bisa didengar ya? Iya Pak, bisa. Bisa, Iya, Pak. bisa, Pak. Masih mikir Pak. Ini saya sampai hari ini benar-benar mencari metode ya dan pendekatan ya. Compare-nya dengan itu. Compare-nya itu dengan
pembelajaran dengan menggunakan medsos, ya, kalian itu gampangnya untuk masuk dan justru kalian bisa pahami. Kalau kemudian pembelajaran seperti ini, ini kan kita kan sama-sama digital. Nah, posisinya kita sama-sama digital saat ini. Tapi mengapa pembelajaran model seperti ini tidak menarik bagi sebagian besar mahasiswa atau pelajar, bukan hanya di UNAS ya, hampir sebagian umum yang ada di Indonesia, mungkin juga di dunia gitu ya. Nah, ada apa dengan pembelajaran seperti ini? Apa yang kurang dari pembelajaran seperti ini? Mengapa ini bisa membuat pelajar tidak tertarik? Atau apa yang membuat pelajar tertarik sehingga mereka bisa menerima dengan cepat dan baik? Ada yang mau diskusi dengan saya, mengapa itu bisa terjadi? Halo. Mungkin memang karena kurang menarik, Pak. Karena yang saya tahu selama ini itu murid-murid di generasi kita itu lebih banyak tertarik dengan pelajaran yang mereka dapat dari media lain. Mungkin contohnya seperti mereka lebih suka membaca atau belajar tentang sejarah atau yang lainnya di sosial media seperti di YouTube, di TikTok, daripada di buku pelajaran. Mungkin seperti itu, Pak. Artinya kalau kami dosen membuat sebuah konten lalu ditaruh di YouTube, akan dilihat gitu. Mungkin bisa jadi, Pak. Coba ya, kita buktikan ya. Pembicaraan kita atau kuliah kita hari ini kan sudah saya rekam ya. Nah, kuliah kita hari ini ya, akan saya upload dan kita lihat berapa jumlah yang menonton. Nah, di situ nanti akan membuktikan ya, mengapa konten-konten pendidikan itu viewernya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan konten-konten dengan judul si A lagi makan, si B kecelakaan gitu ya. Artis-artis gitu ya. Itu kan tidak penting ya, tapi viewernya jutaan gitu. Nah, nanti kita buktikan apakah atau ada yang lainnya yang bisa menambahkan? Boleh saya menambahkan lagi sedikit, Pak? Silakan. Itu sebenarnya dari yang saya lihat bukan hanya anak mahasiswa, mungkin dari SD, SMP, SMA, mereka merasa bosan dengan membaca buku pelajaran dan yaitu mereka lebih suka belajar di platform-platform di telepon, di smartphone. Mungkin karena di buku pelajaran mereka hanya bisa melihat seperti tulisan saja gitu, Pak. Sedangkan jika di platform mungkin mereka bisa melihat dengan audio, dengan gambar, dengan animasi, mungkin mereka jadi lebih tertarik begitu, Pak. Oke. Di situ berarti saya nangkapnya semakin banyak indera yang terlibat dalam belajar itu membuat tertarik gitu ya. Iya betul, Pak. Yang lainnya teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, Pak, jika kita belajar menggunakan video, yang pertama ya menurut saya, itu tidak akan membatasi keterbatasan jarak dan waktu. Jadi kapan saja kita belajar, itu bisa. Dan lagi, kalau menggunakan video, kita bisa mengulang kapan saja kan, Pak.
pembelajaran tersebut. Yang kemudian pesan yang disampaikan, biasanya kalau video itu kan nggak banyak description ya Pak, hanya inti-intinya saja. Kemudian mereka melihat gambar, ada deskripsi, langsung penyampaian itu lebih mudah terekam. Jadi maksudnya pesan yang disampaikan itu cepat dan mudah diingat. Yang kemudian seperti yang katanya Cindy tadi, ketika ada animasi, ada audio, maka pengembangan pikiran, imajinasi itu lebih cepat dari siswa. Saya pernah lihat di salah satu stasiun televisi bahwa anak-anak TK di Amerika itu sudah belajar tentang sejarah, dan cara penyampaian itu menggunakan metode film kartun. Jadi sejak kecil mereka itu sudah tahu sejarah dari negara mereka sendiri, sementara kita di Indonesia, kita masih TK itu masih baru belajar baca Pak. Jadi wajar kalau negara kita itu terlambat, sangat terlambat begitu. Itu saja Pak dari saya. Ya, makasih. Oke, bagus itu. Karena kalau video itu diulang-ulang gitu ya. Bisa diulang-ulang. Kalau kita di kelas itu kan saya disuruh ngulang lagi dari A sampai Z nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya konten akan terulang-ulang. Oke. Lainnya mungkin teman-teman yang berbeda dengan Sheila dan Cindy. Halo. Nggak ada. Nah, nanti kita lihat. Setelah ini, mungkin setengah jam lagi ya, setengah jam atau 1 jam lagi ya. Kuliah ini akan saya rekam. Sudah direkam ya. Kuliah ini akan saya upload. Lalu kemudian kita lihat. Berarti kalau misalnya ternyata viewernya sedikit, artinya pembelajaran daring seperti ini juga tidak menarik. Berarti harus tadi ditambah ada animasi. Ada animasi atau apalah yang membuat menjadi menarik. Kita coba satu-satu sampai menemukan, kan gitu ya proses. Ini namanya dialektika. Jadi yang kita lakukan sekarang ini namanya dialektika. Dialektika itu seringkali sebuah tanya jawab yang ingin mencari tahu tentang kebenaran sampai ternyata diperdebatkan sendiri gitu. Terus-terusan jawabannya nanti diperdebatkan lagi, jawabannya diperdebatkan lagi terus sampai berakhir dan tidak ada kesimpulan apapun. Jadi kalau misalnya kalian diskusi ya dengan teman kalian ya, kalian berdebat ya, kesimpulannya apa? Nggak ada kan? Tetapi dalam pembelajaran ini menjadi sebuah metode bagi saya. Dan juga bisa kalian menemukan metode pembelajaran kalian itu sebenarnya menggunakan apa. Harapannya kan itu. Harapannya dari ini ya, harapannya dari kuliah seperti ini hari ini ya. Ini satu, kalian sendiri yang kalian dapatkan nanti metode kalian itu apa sih? Metode untuk melakukan pembelajaran yang bisa kalian dapatkan secara terserap dengan baik. Kalau tadi untuk Cindy dan Sheila yang bilang, atau Siti yang bilang harus ada animasi dan lain sebagainya, membaca teks itu atau buku itu bosankan dan lain sebagainya, berarti jangan pilih metode itu. Karena kalian sudah nggak nyaman. Gitu. Tapi pilih metode-metode lainnya. Nah, untuk saya sendiri, keuntungan bagi saya bisa mendapatkan masukan metode-metode apa yang ternyata berbeda-beda. Lalu kemudian digeneralkan nanti berapa banyak orang bisa suka dengan metode ini, masuk dengan metode ini, maka saya akan pakai metode itu untuk pembelajaran. Jadi nanti hasilnya ke situ. Jadi setidaknya apa yang kita bicarakan itu atau kita diskusikan itu ada hasil di kemudian hari yang seringkali tidak berefek pada kalian dan saya. Misalnya ya,
kalian sudah tahu metode pembelajaran yang bisa masuk pada kalian, kan efek ke saya nggak ada. Gitu juga sebaliknya, saya belajar dari kalian sehingga bisa menerapkan, menjelaskan sebuah metode yang baik untuk pembelajaran, hasil ke kalian nggak ada. Hasilnya nanti akan ada pada adik-adik angkatan kalian gitu ya. Jadi adik-adik kelas kalian mungkin hasilnya akan ada. Terus seperti itu. Dan selalu akan berubah-ubah. Kenapa Pak kok bisa berubah-ubah? Ya karena ilmu selalu berubah-ubah. Masyarakat dinamis, dia selalu berubah-ubah. Maka pendekatannya pun untuk pembelajaran juga selalu berubah-ubah. Ada lainnya mungkin? Pendekatan lainnya? Halo? Biasanya tokoh inspiratif, Pak. Maksud saya gini, kita itu kan belajar, kalau setahu saya ya belajar minimal harus menikmati, kalau bisa mencintai. Baru pembelajaran itu akan masuk dengan cepat pada kita gitu kan, Pak. Coba kita lihat anak-anak itu ya, betapa mereka sangat menyukai kartun. Kemudian negara Malaysia ini pintar dengan menciptakan animasi Upin Ipin ya Pak. Nah, kalau kita lihat di animasi ini bukan cuma sekadar animasi yang nggak ada faedahnya, tapi ternyata di dalam animasi ini ada banyak pembelajaran yang bisa diambil, baik itu dalam hal pendidikan ataupun agama, baik itu dalam hal-hal yang sederhana, yang sebenarnya orang tua itu sulit menyampaikan, tapi animasi ini sangat cepat menyampaikan pada anak-anak itu. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah cenderung seperti memiliki tokoh inspiratif gitu Pak. Mereka itu kan ingin meniru sosok yang mereka suka gitu loh. Nah, dalam konteks anak-anak yang lebih dewasa, mereka biasanya punya seperti idol gitu yang mereka ikuti, yang mereka sukai. Nah, cenderung anak-anak ini ketika melihat idol mereka melakukan hal ini, mereka tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi, menurut saya, kesimpulan dari penjelasan saya ini, kita harus punya tokoh inspiratif dalam suatu pembelajaran yang membuat kita tertarik untuk mempelajari hal itu lebih jauh. Nah, masalahnya bagaimana jika suatu pembelajaran itu kita tidak memiliki tokoh inspiratif tersebut, maka carilah sesuatu yang dapat membuat objek belajar itu menyukai pembahasan ini, seperti itu Pak. Oke. Ini yang disampaikan Sheila itu kan refleksi juga ya buat Sheila. Sheila punya tokoh inspiratif nggak di UNAS? Kalau tokoh inspiratif di UNAS nggak ada Pak. Nggak ada. Ya. Berarti cuma hanya ada tokoh yang membuat saya ingin terus belajar gitu. Nah, ya. Tokoh atau pemuda, seorang pemuda. Itu satu penjelasan Pak. Ya, nggak usah dijelaskan itu. Ya. Jadi seringkali masukan-masukan kita itu kan sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan ya. Barusan Iya, Pak. akhirnya refleksi juga. Nah, kalau misalnya tidak ada tokoh inspiratif di UNAS ini yang bisa membuat Sheila mencintai gitu ya, suka ya, diciptakanlah tokoh inspiratif di UNAS. Dirimu harus cari siapa kira-kira tokoh inspiratif di UNAS, kan realistis ya, ada dalam kehidupanmu ya. Iya, Kalau tokoh inspiratifnya misalnya Tan Malaka kan sudah meninggal, dia hanya meninggalkan buku-bukunya saja ya. Nah, cari tokoh inspiratif yang hidup, yang ada dalam kehidupan kita. Jadi dia berdekatan dan bisa kita akses. Nah, di situ kamu bisa juga akhirnya belajar para tokoh-tokoh inspiratif itu. Kasih nih infonya. Jadi juga buat teman-teman ya, buat teman-teman lainnya, carilah coba. Jika misalnya metode pembelajaran yang bisa teman-teman dapatkan dengan mudah itu adalah imitation itu meniru ya, maka kalian ya carilah tokoh inspiratif, kemudian tirulah
prestasi-prestasi yang dia gitu kan ya Sel? Iya Pak. Yang lainnya teman-teman yang mau menyampaikan unek-unek. Yang cowok-cowok mana ini? Alvin. Alvin. Ainur Rizal. Rizal. Iya Pak, duh nggak ada pertanyaan ini. Nggak, walaupun beda topik kan nggak apa-apa ya Pak. Iya, silakan. Apa ya? Pak, dalam KTP itu ya Pak, ya mohon maaf kalau melenceng ya. Dalam KTP seseorang kayak orang biasa kan pekerjaan itu seumpamanya nelayan, ditulis nelayan ya Pak. Nah, sedangkan Jokowi itu apa pekerjaannya gitu Pak? Iya, iya. Jadi dalam KTP itu pekerjaan itu ada banyak, profesi itu ada banyak. Jadi seringkali kalau misalnya profesi itu tidak ada pada opsi yang diberikan, maka seringkali dia disebut sebagai wira swasta. Jadi wira swasta berarti ya tidak ada KTP-nya ya wira swasta. Artinya dia tidak terikat dengan siapa saja gitu. Kan ada pegawai negeri. Kalau saya dosen gitu. Jadi KTP saya pekerjaan dosen. Kalau kalian KTP pekerjaan pelajar gitu. Nah, mereka-mereka yang tidak terikat itu pekerjaannya adalah wira swasta. Nah, kalau Jokowi KTP-nya apa? Saya nggak tahu. Mestinya jangan tanya saya. Harusnya pertanyaan itu kamu tanyakan ke Jokowi gitu. Kalau Pak KTP Bapak apa pekerjaan? Baru saya bisa jawab. Seperti itu, Rizal ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, lainnya. Sri Wasila. Tria Wilda. Iya, silakan. Sri Wasila. Seperti yang dijelaskan Sela sama Cindy tadi ya Pak, kan katanya harus ada tokoh yang kita sukai. Tapi kalau belum dari dirinya sendiri pengen belajar, kayaknya nggak bisa deh Pak, susah gitu Pak. Gimana itu caranya Pak? Oke. Wasila. Iya Pak. Salah satu alasanmu, alasan nanti kan banyak ya. Saya minta Iya. satu saja, alasanmu kuliah itu apa? Pengen nambah ilmu Pak. Oke. Selain itu juga duduk. Selain itu untuk pengen pengen apa? Pengen nambah ilmu sama? Oke. Masing-masing teman-teman itu kan punya tujuan ya, punya keinginan ya. Iya Pak. Tujuan punya keinginan gitu ya. Ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan. Kalian kan nggak kepikiran bakal ditanya itu sama saya ya. Begitu kalian ditanya, kalian nggak bisa jawab secara lebih kompleks apa yang kalian inginkan. Kemudian, sebentar ya, dia Mas. SPPD Obolita berangkat kapan? Ke
Yang itu? Ini apa? Ini punya Bu Farah yang surat rekomendasi. Bu Farah ini mana? Dosen mana? FKIP itu Pak. Bukan yang kuliah di Bandung itu? Iya. Hah? Pak Jakarta, Bandung. Yang melanjutin dia? Kan ada banyak nama Farah di PGSD, dosen-dosen itu. Saya tahu cuma Bu Farah yang kuliah S3 itu Pak. Ini? Iya. Bu Farah tuh, loh dia kan nggak boleh ngambil ini kan tugas belajar. Kan S3 ya? Ini? Iya. Bu Farahnya? Iya. Berarti sudah lulus? Belum tahu kalau itu Pak. Itu apa? Apa takut dulu? Coba ditanyakan ke Bu Lindra dulu. Bu Lindra, kalau yang tugas Bu Farah itu tugas belajar atau belajar, gitu ya? Jadi tugas belajar atau izin belajar. Nah, kalau tugas belajar kan beasiswa. Kalau izin belajar kan dengan dia sendiri, gitu ya. Jadi ditanyakan itu. Lalu terus kemudian kalau misalnya tugas belajar dia dapat beasiswa, boleh ikut nggak kampus mengajar itu? Kalau misalnya nggak boleh, jangan nanti ya. Ini sudah saya paham, kami sudah tanda tangan ini. Nanti kalau misalnya boleh kita bilang nggak bisa ya, ini jangan diserahkan ke Bu Farah. Ya. Ya. Makasih, Pak Sar. Oke, saya lanjut ya. Nyampe mana tadi? Saya ngomong apa terakhir tadi? Alasan kuliah, Pak. Iya, alasan kuliah. Nah, begitu kalian ditanya alasan kuliah, kalian nggak bisa jawab, ya berarti kalian sebenarnya bingung terhadap tujuan kalian gitu. Tapi itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena itu natural. Saya waktu kuliah S1 juga bingung. Bahkan ngambil sarjana hukum, ngambil ilmu hukum, itu saya bingung. Tapi saya ngambil ilmu hukum karena memang saya tahu bahwa kemampuan saya berbicara dan kemampuan saya untuk menyampaikan sesuatu itu lebih dibandingkan dengan menghafal dan matematika gitu. Jadi saya bisa memahami itu bahwa saya punya kemampuan lebih pada menjelaskan sesuatu dan konsep-konsep gitu ya, saya bisa berbicara, saya bisa dengan baik gitu ya, tetapi tidak dengan matematika. Jadi itu bisa dianggap sebuah kelebihan saya untuk masuk ke Fakultas Hukum. Tapi tujuan mau kemana, saya awalnya juga nggak tahu. Jadi saya cuma punya mengetahui dasar saya ini dan potensinya bisa di sini. Tujuannya apa? Apakah saya bercita-cita menjadi dosen? Enggak ada sama sekali dulu cita-cita untuk menjadi dosen. Ini saya jadi dosen dijerumuskan takdir gitu ya. Takdir yang menjerumuskan saya ke dalam hal yang baik gitu, bagi saya untuk saat ini. Jadi adalah hal yang lumrah dan natural jika saat ini kalian masih kebingungan ya. Tapi minimal mumpung masih semester 1 direnungkan lagi, dipikirkan lagi apa tujuan kalian. Langsung kalau misalnya kalian ingin keluar negeri gratis, tujuan kalian bekerja di embassy, di Kementerian Luar Negeri, ya Inggris formal kalian harus kalian latih. 4 tahun ini ya, masa yang benar-benar cukup untuk bisa melatih kemampuan skill bahasa Inggris kalian. Kalau kalian ingin bekerja di Kementerian Luar Negeri dan bersaing dengan puluhan atau ribuan sarjana dengan keilmuan sastra Inggris gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin bebas, Pak saya ingin bebas, terus saya ingin menjadi penerjemah. Terus ya maka saya akan terjemahkan buku-buku Inggris yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan. Kalian tinggal layangkan surat izin untuk menerjemahkan ya. Lalu terjemahkanlah itu. Nanti kan ada, jika terjemahannya sudah, kalian datang ke penerbit yang akan menerbitkan, kalian akan mendapatkan royalti dari setiap terjemahan kalian.
dari setiap eksemplar yang terjual. Jadi biar jelas, jangan sampai begitu sudah semester 7 baru tersadarkan. Ya, tidak telat, tapi ini adalah momen yang tepat. Jadi masih ada 3,5 tahun ke depan lagi untuk benar-benar bisa. Saya yakin banget kalau misalnya setiap hari kalian nonton TV-nya itu diganti dengan listening atau nonton bahasa Inggris gitu ya, atau misalnya TikTok-nya, IG-nya, lalu kalian mencoba terjemahkan novel-novel, saya kira setahun kalian sudah bisa gitu. Bahkan bisa bersaing dengan teman-teman lainnya jika ada beasiswa ke luar negeri. Baik, kalau sekarang kan daring masih ya, tapi nanti kalau misalnya corona sudah nggak ada ya, COVID sudah nggak ada, ya harapannya pasti akan diterbangkan ke negara asalnya. Kalau misalnya nanti dengan Uzbek ternyata kita kerjasama ya dengan Tashkent, ya kalian akan ke Uzbekistan. Kalau sekarang kan dengan untuk sementara dengan Thailand ya, untuk sementara dengan Thailand, mungkin juga dengan Malaysia. Gitu. Syaratnya apa ya? Syaratnya itu kemampuan bahasa Inggris. Perbandingannya apa? Perbandingannya gini, nonton TikTok, nonton YouTube, nonton platform apapun, sekarang jadi apa? Misalnya kalian tertawa-tawa, seneng ya, seneng ngeliat itu ya. Sekarang jadi apa? Nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian tetap meningkatkan itu, sekarang jadi apa? Ya kemampuan skill kalian meningkat. Terus seperti itu. Nah, konsep seperti ini untuk PAK tadi ya, teman-teman, itu dijadikan metode pendekatan ya. Metode pendekatan, ingat untuk PAK tugasnya cuma 2 minggu lagi, yaitu metode pendekatannya, pembelajarannya, atau model pembelajaran anti korupsi. Lalu kemudian UAS, yaitu integrity story. Ikuti saja apa yang diminta pada buku itu yang saya kirim. Seperti itu. Saya kira cukup ya untuk kuliah hari ini ya. Ini nanti akan upload ya. Nanti kalian melihat dan dengarkan sendiri pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Lalu kalian bisa bandingkan dengan 2 atau 3 tahun ke depan kalau misalnya kalian bertemu dengan seorang dosen yang juga akan mengupload videonya. Bandingkan. Ternyata kalau misalnya kalian tetap gitu, nggak ada pertambahan, ya, nggak ada pengembangan, ya berarti level kalian tetap. Tapi kalau misalnya ternyata level kalian bertambah, konsep yang kalian dalam diskusinya bertambah, berkembang, berarti kalian bisa berkembang di situ. Berada di UNES itu kalian mengalami perkembangan di situ. Itu ya, teman-teman. Baik. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya. Nanti akan saya share linknya biar nggak lupa ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi ya. Presensinya diisi di kolom chat ya. Jangan langsung keluar. Temannya yang keluar tadi suruh masuk lagi. Nama, underscore, NPM. Nah itu. Di kolom chat coba lihat. Ini nggak saya close dulu ya. Nanti teman-teman yang tadi keluar suruh masuk lagi untuk ngisi. Oh iya Pak. Untuk tugasnya individu atau kelompok Pak? Kelompok. Ya. Oh iya Pak. Kelompok maksimal 4. Maksimal 4, minimal 3. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya.
Terima kasih, Pak.